Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, khususnya untuk siswa-siswi kelas 11 jurusan TKJ. Sesuai dengan janji Bapak akan memberikan video tutorial tentang materi yang akan kita kerjakan. Oke, langsung aja ya. Kita uraikan apa yang akan kita kerjakan. Oke, untuk itu kita sudah bertemu kembali ya setelah masa-masa praktek kerja industri di lapangan. Kelas 11 sudah kembali ke sekolah, dan terakhir kemarin sesuai dengan janji Bapak akan mengajarkan kalian mengenai pembuatan aplikasi web programming ya. Aplikasi dengan menggunakan web programming, aplikasinya yaitu eLulus ya. eLulus ini aplikasi untuk menampilkan hasil kelulusan kelas 12 di SMKN 3 Rejang Lebong. Jadi di aplikasi ini nanti akan bisa menampilkan atau melihat hasil kelulusan kelas 12 di SMK Negeri 3 Rejang Lebong, dan sekaligus bisa mencetak SKL alias surat keterangan lulus. Aplikasi ini akan menggunakan bahasa pemrograman PHP 7, dan database-nya menggunakan MySQL. Untuk front end-nya nanti kita gunakan yaitu HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Oke, langsung aja ya, kita buat dulu database-nya. Ini saya minimizekan aja, sesuai dengan yang telah saya praktekkan kemarin. Banyak sekali tools atau software yang harus kita instalkan. Yang pertama-tama yang harus kita instalkan yaitu SAM, yang kedua yaitu Sublime, dan yang ketiga yaitu pasti web browser Google Chrome atau Firefox bisa, Opera, dan lain-lain. Oke, langsung kita hidupkan dulu Apache dan MySQL. Apabila SAM ini nggak dihidupkan, kita akan nggak bisa masuk ke dalam aplikasi yang akan kita kembangkan. Jadi syarat utamanya Apache dan MySQL harus dihidupkan semua. Oke, ini sudah saya hidupkan. Kita bikin dulu database-nya. Untuk masuk ke ruang database, kita masuk dulu ke Google Chrome-nya. Masuk ke Google Chrome. Dan kita akses halaman MySQL-nya. Langsung saja kita localhost, huruf kecil semua ya, nggak boleh huruf besar. Localhost /php myadmin. Oke, tunggu beberapa saat hingga kita masuk ke dalam PHP myadmin. Sebelum itu kita skenariokan dulu atau kita buat dulu alur database-nya. Oke, ini sudah masuk ya ke dalam yang namanya PHP myadmin. Sebelum kita buat database dan tabel-tabelnya, nanti kita skip dulu.
skenario dari database-nya nanti. Oke, jadi langsung saja database-nya. Nama database-nya saya buat aja SMKN 3RL. Ya boleh bebas ya, apapun yang kalian buat bisa. Jadi di sini nama database-nya SMKN 3RL. Selanjutnya tabel pertama. Nah, jadi kita akan buat ada tabel. Tabelnya nanti yang pertama kita mau buatnya tabel jurusan. Nah, itu jurusan, ada tabel jurusan, ada tabel siswa, atau identitas saja, identitas. Dan yang ketiga nanti kita ada tabel yang namanya user. Ini tabelnya. Oke, itu untuk tabel-tabelnya sudah. Ini ada 3, jurusan, identitas, dan user. Oke, selanjutnya kita buat dulu isi tabelnya apa aja yang akan kita tampung. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita harus membuat ID-nya dulu. ID atau kunci dari tabel jurusannya. Yang saya buat ID jurusan saja, jurusan. Dan di sini saya buat nama jurusan. Nah, itu. Selanjutnya untuk yang identitas, identitas kita buat yang pertama kuncinya yaitu ID identitas. Saya besarkan sedikit. ID identitas. Selanjutnya tempat lahir, nggak boleh pakai spasi tapi kita gunain underscore tempat lahir. Selanjutnya nanti tanggal lahir, dan selanjutnya jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Saya ingatkan lagi, ini tulisannya kita harus sama persis kan nanti di database-nya, jadi kita buat huruf kecil semua. Selanjutnya NISN, kemudian kelas, kemudian alamat, kemudian kita buat nomor HP-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya untuk user, ID user sebagai kunci. Selanjutnya ada username. Nah, ini untuk nanti loginnya, jadi kita buatnya di sini. Password. Nah, itu saja. Nah, di sini 1, 2, jadi di sini ada dalam satu tabel jurusan ini ada 2 file atau isinya yang harus kita buat. Ini 1, 2. Di sini ada 8, di sini ada 3. Jadi ini adalah database yang akan kita buat satu persatu nanti untuk sebagai tempat penyimpanan data-data dari aplikasi kita. Oke, saya rapikan dulu di sini database-nya. Oke, jadi ini adalah nanti yang menjadi dasar dari pembuatan aplikasi kita. Database-nya namanya tadi SMKN 3. Saya rubah aja sih. Jadi database-nya boleh bebas ya, mau milih apa aja. Saya bikin saja namanya apa ya, sesuai dengan aplikasinya. Saya buat namanya bisa saja. Database-nya namanya bisa. Di sini ada tabel namanya jurusan, ada tabel identitas dan user. Ini saya save dulu. Lulus. Oke, kalau sudah kita langsung buat
satu persatu dulu. Untuk yang pertama kita buat dulu yang ini, yang di tabel jurusan. Oke, langsung kita masuk ke phpMyAdmin, klik basis data atau databases. Selanjutnya di sini kita buat nama database-nya sesuai dengan kesepakatan kita. Database-nya namanya bisa. Kalau sudah, klik buat. Nanti setelah itu kita otomatis akan dialihkan ke dalam database-nya dan dianjurkan untuk membuat table. Nah, jadi table yang pertama kita buat yaitu jurusan. Jurusan ini ada 2, 1, 2. Oke, langsung saya buat. Oke, selanjutnya kita diarahkan untuk lebih detail lagi di dalam tabel jurusan tadi. Kita akan membuat isi-isi dari apa ya namanya, penyimpanannya nanti. Yang pertama kita buat ID jurusan, di mana ID jurusan ini adalah integer. Jadi integer itu ya huruf ya. Sedangkan nanti ada namanya string. String adalah bisa huruf, bisa angka. Integer tadi adalah angka. Integer adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Dan kalau string adalah bisa angka, bisa huruf, dan bisa gabungan angka dan huruf. Dikarenakan ID jurusan ini nanti isinya hanya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu jadi saya buat jenisnya yaitu integer. Panjangnya atau lengthnya nggak usah diisikan, akan tetapi dikarenakan ID jurusan ini adalah kunci, maka indeksnya saya taruh primary. Jadi jenis indeks primary ini adalah kuncinya, kemudian otomatis kita centangkan aja AI, yaitu auto increment. Jadi nggak usah diisi, nanti otomatis ketika kolom ini terisi, nanti ini misalkan ini apa, ini akan terisi otomatis 1, 2, dan lain-lainnya. Nanti secara detail akan kita lihat di pengujiannya nanti. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi yang kedua yaitu nama jurusan. Ingat ya, harus sama, tidak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai spasi, gunakan underscore atau penggabungan. Nama underscore jurusan. Nah, boleh juga seperti ini, nama jurusan. Yang terpenting kita harus ingat struktur dari database kita. Oke, selanjutnya nama jurusan dikarenakan bisa nanti multimedia, bisa rekayasa perangkat lunak atau TKJ. Nah, itu kita taruh namanya jenis filenya itu varchar. Varchar nama lainnya yaitu string. Panjangnya saya taruh aja 50 biar kita nggak susah-susah lagi. Jadi saya taruh aja 50. Oke, kalau sudah langsung kita simpan. Oke, kalau sudah disimpan, ini nanti sudah. Nah, jadi di sini ada tanda kunci ID jurusan menjadi kunci di tabel jurusan. Kalau mau melihat isinya, klik jelajahi atau browse. Oke, di sini belum ada isi. Nah, coba kita isi dulu ya. Untuk mengisinya, di sini kita klik menu tambah atau insert. Oke, di sini saya isikan. Nah, di sini ada ID jurusan. ID jurusannya nggak perlu lagi kita isikan, karena di sini sudah AI atau auto increment otomatis terisi sesuai dengan urutan. Oleh karena itu kita kosongkan saja. Sedangkan nama jurusannya kita akan buat. Contoh teknik komputer jaringan. Oke, kalau sudah langsung aja diklik kirim ini. Oke, kita klik lagi jelajahi untuk melihat hasilnya. Nah, ini. Di sini teknik komputer jaringannya sudah masuk. Di sini juga ID jurusannya sudah terisi otomatis. Dikarenakan karena kita sudah taruh tadi
fungsi auto increment atau AI. Oke, kita tambahkan kembali. Di sini bisa nambah sekali 2, sekali 3 sesuai dengan kehendak kita. Kalau secara defaultnya di sini ada 2 ya, bisa sekali 2 sekaligus untuk mengirim datanya, akan tapi kita bisa merubahnya di sini. Misalkan kita mau mengirim datanya adalah 3, jadi di bawah sini kita tambahkan aja 3. Otomatis nanti form pengiriman datanya menjadi 3. Oke, kita langsung tambahkan aja yang ini RPL saya buatnya. RPL yang di sininya saya buat multimedia. Yang di sininya saya buat DKV. Lihat di atas ini ID jurusan enggak saya isi dikarenakan ini otomatis terpilih. Oke, selanjutnya kita kirimnya jangan di sini. Jika kita mau ngirim massal atau ngirim secara banyak, kita klik kirimnya tuh di paling bawah sini, di sebelah reset. Oke, langsung aja kita kirim. Oke, 3 baris berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lihat di jelajahi. Oke, sudah, ini sudah terisi ya, sudah terisi secara otomatis. Jadi itu tadi cara membuatnya dan cara menambahkannya. Jika kita mau mengeditnya itu bisa ada cara cepat dan cara lambatnya. Untuk mengedit secara cepat itu misalkan kita mau rubah RPL menjadi RPU misalkan. Kita klik aja di sini. Klik 2 kali, kita ganti jadi RP. Enter. Itu cara cepatnya. Kalau cara lambatnya, kita centang dulu barisan RPU. Ini selanjutnya kita klik ubah atau edit. Otomatis kita akan masuk ke halaman ini lagi. Yang 2 ini nggak usah kita rubah-rubah. Yang kita rubah aja yang RPU kita rubah jadi RPL. RPL. Kalau sudah kita kirim. Oke, sudah bisa. Seperti itu mengeditnya. Untuk menghapusnya misalkan kita mau menghapus di sini di DKV misalkan kita mau hapus ya langsung aja dicentang dulu barisnya. Setelah itu klik hapus, setelah itu oke. Oke, sangat mudah. Seperti itu. Oke, sip selanjutnya. Misalkan kita mau mindahin database kita di komputer lain. Misalkan di komputer sekolah ya, kita sudah belajar di rumah kan, tapi kita nggak mau bawa komputer kita karena hari hujan, jadi kita bisa mengambil isi database ini, kemudian kita importkan ke komputer di sekolah kita. Caranya sangat mudah. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan, klik dulu server 127.0.1. Jadi jangan lupa klik dulu yang ini, server 127.0.0.1. Setelah itu kita klik basis data. Setelah itu kita cari database kita. Database kita namanya bisa sesuai dengan database yang kalian buat tadi. Nah, jadi tinggal klik aja. Oke, setelah ini ada, silakan kalian klik ekspor. Ini untuk melot hasil dari database ini. Nanti bisa kita bawa ke sekolah. Nah, selanjutnya di bawah ini ada ekspor, klik ekspor. Oke, ini database ini sudah terdownload. Nah, nanti di sekolah tinggal kalian bikin database-nya. Setelah itu diklik import ini. Seperti itu. Oke, biar enak, saya langsung aja ya coba praktekkan. Jika kita backup database-nya dan kita pindahkan ke database baru. Oke, anggap aja ini komputer di sekolah yang belum ada database-nya, belum ada apa-apa, jadi masih kosong. Jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan, nah, ini anggap enggak ada, yang belum ada semua, anggap masih kosong. Jadi ketika kalian ke sekolah nanti
siapkan yang downloadan tadi. Ini downloadannya tadi, itu namanya bisa.sql ini. Pokoknya siapkan ini dulu. Setelah itu nanti kalian masuk ke dalam phpMyAdmin. Langkahnya seperti biasa, buat dulu database. Misalkan di sini database-nya kita buat sesuai dengan yang kalian buat. Misalkan saya buat namanya hujan. Di sini saya klik buat. Nah, selanjutnya kita import database yang sudah kita backup tadi dengan cara klik import. Oke, klik import. Selanjutnya pilih file atau choose file, klik. Selanjutnya cari di mana kita simpan tadi. Tadi saya simpan di folder download. Nah, kalau sudah ketemu bisa.sql, diklik aja sekali. Selanjutnya diklik open. Selanjutnya kita arahkan ke paling bawah. Selanjutnya kita klik import. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Ini di sini ada keterangan import telah selesai, 15 query dilakukan. Oke, untuk ngeceknya kita klik di struktur. Oke, di sini ada jurusan, kita cek lagi di dalamnya. Ini data-data kita masih ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pasti ada pertanyaan, bagaimana kita mau mendelete database yang salah, misalkan salah buat database. Bagaimana cara mendelete-nya? Sangat mudah, caranya kita masuk lagi ke server 127.0.0.1. Setelah itu kita klik basis data, dan kita cari database yang misalkan salah atau error yang harus kita buang. Misalkan saya mau buang database yang namanya hujan. Nah, jadi kita cari, ketemu di sini kita centang. Setelah itu kita klik hapus atau kita klik drop di sini ya. Dengan konsekuensi jika database ini dihapus, maka seluruh tabel-tabel di dalamnya akan juga terhapus. Oke, langsung kita hapus. Klik hapus. Oke, otomatis database hujan tadi sudah selesai. Oke, ini untuk sekilas aja basic pembuatan database. Saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan untuk membuat CRUD di tabel jurusan dan mengumpulkan ke database-nya juga dari aplikasi ke database di part kedua. Sampai jumpa, terima kasih.